Eh, pelanggaran apa aja sih Bang yang sering biasanya ditemukan dalam pengawasan-pengawasan khusus di pilkada yang sekarang ini? Apa Bang? Pilkada. Yang pertama, Apa? kalau pelanggaran dari hasil temuan kami memang tidak terjadi. Ada 14 kemarin, 14 penanganan pelanggaran ya. Tapi memang setelah kita kaji, bukan ketua Bawaslu-nya kan, kepada Bawaslu. Nah, gimana nih ketua Bawaslu aja nih? Siap. Jadi ya apa? Karena kampanye ini kan bagian dari pendidikan politik masyarakat, agar masyarakat bisa diberikan pendidikan politik yang baik lah, gitu ya. Walaupun ini kandidat ini kan sebagai superhero, penyelamat lah ya, terserah sih sebenarnya. Tapi memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Bebas. Baik, terima kasih tentunya selalu menyaksikan program-program setia yang selalu dihadirkan oleh PRTV. Nah, pemirsa, selamat datang di COD, Cerita Obrolan Demokrasi hari ini. Tentunya Pilkada sudah di depan mata. Hari ini kita kehadiran tamu spesial. Langsung saja kita tanyakan siapa sosok dari Pak Akbar Kadafi. Pak Akbar, sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kalau bilang Bapak terlalu formal kita, abang aja kita ya. Abang aja lah. Bang Akbar sehat, Bang Akbar? Sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa dikenalkan sedikit Bang Akbar ini siapa, walaupun saya sebenarnya udah kenal ya dari tadi. Mungkin pemirsa di rumah belum kenal sama Bang Akbar. Bisa dijelaskan seperti apa Bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Kadafi. Hari ini saya menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi periode 2023-2028. Gitu. Nah, kita lagi ngobrolin pilkada nih. Kita lagi sibuk apa Bang hari ini Bang? Hari ini sedang pengawasan kampanye. Luar biasa. Awas diawasi terus di sini ya. Jangan ada simbol-simbol yang menunjukkan. Bang Akbar tentunya terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya hari ini di COD, Cerita Obrolan Demokrasi. Tentunya sudah banyak yang menantikan teman-teman di rumah untuk bisa ngobrol nih. Seperti apa sih pengawasan dalam pilkada ini khususnya di Kabupaten Bekasi. Nah, ini tema kita adalah pencegahan pelanggar pemilu, taktik dan strategi Bawaslu. Ini seperti apa? Tema yang cocok untuk Ketua Bawaslu hari ini. Ini seperti apa, Bang? Jadi terminologi pengawasan di Bawaslu sebenarnya ada terminologi pencegahan. Jadi memang langkah-langkah antisipatif yang memang kita lakukan dari awal. Contohnya kita sudah mengeluarkan imbauan sejauh perjalanan tahapan pilkada di kecamatan kami yang mengeluarkan teman-teman Panwascam itu sudah 47 imbauan. Di kabupaten kurang lebih hampir 40-an lah, 40 imbauan dari tahapan awal sampai dengan tahapan kampanye ini. Jadi memang itu sebagai langkah pencegahan. Yang kedua, selain imbauan, ada sosialisasi yang kita lakukan ke masyarakat ya. Jadi bagian dari pendidikan pengawasan partisipatif itu juga kita lakukan ke seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Ini langkah pencegahan yang kedua, gitu kan. Ada beberapa langkah-langkah lagi berkaitan soal pencegahan selain rapat-rapat dengan stakeholder. Kita juga kemudian memunculkan indeks kerawanan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bekasi. Itu sebagai langkah mitigasi juga dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi. Oke, artinya sudah pengawasan sudah banyak hal yang untuk langkah-langkah pencegahan ya sudah kita lakukan. Nah, selain pencegahan, pengawasannya sudah kita lakukan juga kan. Saat ini kan sudah masuk ke 27 hari tahapan kampanye berjalan. Nggak berasa ya 27 hari. Nggak berasa. Karena kampanye pilkada hari ini cukup singkat, hanya 60 hari. Jadi kurang lebihnya ya 30 harian ke depan akan usai itu tahapan kampanye. Makanya Bawaslu kerja ekstra kan. Selain kemudian mengawasi tahapan kampanye,
ya kita juga masih ada tahapan yang harus kita awasi. Sekarang masuk ke pemutakhiran data pemilih saja sudah masuk ke daftar pemilih tambahan DPTB, gitu, yang harus kemudian masyarakat pengen pindah memilih pada tanggal 27 besok nggak bisa di tempatnya, ya itu kita awasi juga. Diawasi gitu, juga ya, berarti ya Bang ya. Artinya masyarakat yang misalkan bekerja di sini ya, bekerja di sini. Ya, para pekerja di sini ya. Tapi betul. pengen nyoblosnya di sini ya, itu Iya. diawasi juga ya Bang ya. Ya, itu kan tahapan masuk dalam tahapan pemutakhiran tadi, pemutakhiran data pemilih. Gitu, dari mulai daftar pemilih sementara, data pemilih tetap, sampai nanti daftar pemilih tambahan sampai DPK nanti, daftar pemilih khusus itu ada. Nah, Itu tahapan-tahapan data pemilih. Kalau Bawaslu sendiri secara kerjanya itu dimulai dari sejak kapan, Bang? Kalau Bawaslu kabupaten sejak tahapan persiapan ya. Persiapan pilkada sudah mulai. Kalau teman-teman Panwascam itu dari mulai tahapan pemutakhiran. Oke. Mereka baru mengawasi. Tapi kalau kita kan dari tahapan persiapan pilkada itu sudah mulai mengawasi. Sudah sejak bulan Juni kemarin. Oke, jadi tim juga sudah banyak ya Bang ya? Udah Tim dari ya, Bawaslu, udah. Panwascam ya? Iya, sudah sampai dengan rekrutmen pengawas TPS. Pengawas TPS juga Iya, sudah tapi mulai. belum kita umumkan saja. Belum diumumkan. Baru masa wawancara, tahapan wawancara, masuk di tahapan wawancara. Itu susah juga nggak? Ada yang mau masuk nggak nanti jadi Kalau sekarang udah ditutup. Udah ditutup ya? Udah ditutup. Kalau kemarin masih bisa dibuka. Kita kan perpanjangan kemarin. Perpanjang. Total sudah berapa Bang? Kalau total rekrutmen dari 4.226 ya TPS, kemarin kita terpenuhi di angka sekitar 7.000-an. 6.000 sekian lah. Memang harusnya 2 kali kebutuhan. Kalau 2 kali kebutuhan kan 8.000 sekian lah. 8.000 sekian. Nah, cuman kita terpenuhinya baru 7.000. Karena kan nanti kalau 2 kali kebutuhan, ketika ada yang berhenti di tengah jalan misalkan, ya kita bisa PAW dari peserta yang kedua, yang selanjutnya. Artinya di 23 kecamatan ini semuanya sudah Terpenuhi seluruh ya, TPS. Berapa ya? Bekasi itu 23 kecamatan, 23 kecamatan, 187 desa ya, desa dan kelurahan maksudnya ya, Bang ya. Dan kelurahan. Bang, selain itu Bang, pelanggaran apa aja sih Bang yang sering biasanya ditemukan dalam pengawasan khusus di pilkada yang sekarang ini? Apa, Bang? Yang pertama, masih banyaknya pasangan calon ketika melaksanakan kegiatan kampanye tidak memberitahukan. Karena di PKPU 13 tentang kampanye itu, pasangan calon itu wajib memberitahukan kegiatannya kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Ini kan menyangkut soal pemberitahuan ini soal keamanan ya. Jangan sampai nanti ada kegiatan dari pasangan calon ini kan bentrok di lapangan. Maka wajib diberitahukan kegiatannya ke pihak kepolisian. Itu masih banyak yang pasangan calon tidak memberitahukan. Terus kemudian kemarin juga ada dugaan pelanggaran kampanye di lembaga pendidikan. Oke, itu yang sempat naik juga beritanya Bang. Saya tahu itu. Kemarin yang pasal dialog publik itu ya? Iya. Jadi ada juga yang di tempat ibadah gitu kan. Tapi memang berkaitan soal kajian, kita tidak menemukan bahwa itu menjadi kegiatan kampanye. Karena kan pemaknaannya kampanye ini kalau dalam sisi kajian di Bawaslu memang agak sedikit kompleks ya. Gitu. Jadi makna kampanye ini kan selain kemudian pendidikan pemilih, dia juga meyakinkan pemilih menyampaikan visi misi dan program-programnya. Gitu. Kadang ada paslon yang nggak menyampaikan itu, cuman kadang hanya menyampaikan namanya, saya sekarang nyalon, mohon doa, kan itu banyak tuh. Apalagi kalau misalkan calon itu diundang dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, gitu. Jadi mereka sepertinya sudah agak lumayan paham lah ya untuk pemaknaan kampanye. Artinya ketika ini mau paslon ataupun relawan, ketika memang mereka berkegiatan ya, apalagi sudah di masanya kampanye ya sekarang itu harus
harus memberikan surat atau Iya. laporan tembusan kepada Iya. KPU, Bawaslu, terus juga pihak kepolisian juga Jadi ya. surat itu ditujukan kepada pihak kepolisian. Oke. Nah, ditembuskan kepada penyelenggara pemilu, Penyelenggara KPU dan pemilu itu, Bawaslu. KPU dan Bawaslu itu. Nah, ini kan nanti menyangkut soal berapa kali mereka sudah melaksanakan kegiatan. Nah, efeknya kepada apa? Dana kampanye. Karena tercatat kegiatan mereka. Begitu. Jadi mereka pun wajib ya, wajib lapor ya artinya. Iya, Seperti- harus memberitahukan. Bang, jika tidak memberitahukan, kemudian tim Bawaslu atau Panwascam menemukan kegiatan-kegiatan seperti itu kena sanksi artinya. Ya, jadi ada sanksi administratif yang memang kita sampaikan kepada pasangan calon yang memang tidak memberitahukan kegiatannya kepada pihak kepolisian ditembuskan ke kami. Ya awal-awal memang kami kasih imbauan. Apa saran perbaikan? Jadi saran perbaikan nih kita sampaikan agar ke depan kalau misalkan mereka melaksanakan kegiatan yang sama diberitahukan ke kami. Itu paling. Nah proses pelanggarannya ini Bang, bisa dikatakan ditemukannya pelanggaran salah satunya tadi ya, tidak memberikan laporan berkegiatan mereka ke pihak kepolisian dan ditembuskan nanti ke pengawas pemilu. Nah, tahapan-tahapan mereka mendapatkan bisa dikatakan sanksi atau ada tahapan-tahapannya sendiri nggak sih Bang? Kayak misalkan awal itu teguran dulu kah atau Ya. kalau mungkin di perusahaan bisa SP1, SP2 atau Iya. seperti apa Bang? Jadi mekanismenya? kita sebelum dimulai tahapan kampanye itu sudah memberikan imbauan kepada seluruh pasangan calon ya. 3 pasangan calon, 01, 02, 03, agar mematuhi aturan perundang-undangan dalam tahapan kampanye. Salah satunya tadi itu. Salah satunya apa? Pemberitahuan gitu dalam kegiatan-kegiatan kampanye mereka. Jadi imbauannya sudah kita lakukan, pencegahannya sudah kita dahulukan. Oke. Gitu. Jadi bisa kalaupun di tengah perjalanan mereka melanggar ya kami berikan sanksi administratif. Ada sanksi Ada bagi sanksi administratif. mereka. Nah itu yang misalkan yang melakukan adalah relawan ya bisa dikatakan inilah dan itu. Sanksinya tetap kepada pasangan calon ini ya. artinya? Iya. Jadi kan ada tim kampanye yang didaftarkan, ada tim pelaksana kampanye yang didaftarkan. Mestinya memang relawan terdaftar, didaftarkan ke KPU. Tapi memang banyak pasangan calon yang juga tidak semua relawan didaftarkan gitu. Jadi tetap kalaupun memang mereka tidak memberitahukan dan pengawas kami di lapangan, kami tetap awasi. Dan biasanya kami kasihkan saran perbaikan. Kalau itu ditangguin lah baru awal-awal nih, gitu kan, baru satu kali dia. Kita kasih saran perbaikan bahwa besok-besok ketika melaksanakan relawan tersebut mesti harus memberitahukan. Karena kan kadang informasi tentang regulasi ini tidak semuanya tersampaikan ke pasangan calon dan timnya. Itu aja. Nah, yang saya ketahui kan biasanya kalau di Kabupaten Bekasi ini kan apalagi ya di kegiatan-kegiatan undangan-undangan seringlah mengundanglah beberapa paslon. Nah, itu juga Bawaslu juga akan hadir ya di situ ya. Hadir. Hadir ya. Bahkan kami ada yang mendapatkan informasi dari masyarakat gitu kalau dia tidak memberitahukan. Tapi kalau memberitahukan pasti kita hadir. Nah, itu Kegiatan kena apapun. sanksi, Bang, kalau yang nggak memberitahukan. Tadi kita kasih saran perbaikan dahulu. Kalau Saran itu perbaikan. pertama kali dia melanggar kan gitu. Kita kasih imbauan. Jadi besok-besok harus memberitahukan gitu. Nggak langsung kita administratifkan. Enggak langsung Nah, ya. kalau misalkan dia melanggar kembali ya baru kita berikan sanksi administratif. Nah, biasanya dapat laporan itu selain dari masyarakat untuk melaporkan kegiatan-kegiatan Hari ini itu. cukup tertib ya. Tertib ya, Bang, ya? Paslon-paslon Bekasi sudah tertib mulai, ya? maksudnya sudah mulai memberitahukan kegiatan-kegiatannya. Jadi kan mereka boleh memberitahukan pelaksanaan kegiatan, misalkan dalam satu hari ada 7 kegiatan, 7 titik misalkan. Oke. Nah itu boleh. Boleh ya. Boleh diberitahukan gitu. Jadi nggak mesti harus dia membuat pemberitahuan ke pihak kepolisian itu satu kegiatan. Jadi kalaupun misalkan di 3 hari ke depan dia punya kegiatan ya nggak ada masalah. It's Gitu. okay. Iya, termasuk di gubernur itu kita banyak mendapatkan surat pemberitahuan dari Provinsi Jawa Barat, dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ya. Karena kita punya grup ya. Jadi mereka kegiatan misalkan dalam satu hari ada 10 titik di Kabupaten Bekasi. Jadi ya 10 titik itu nanti kita awasi. Nah, ini menarik juga, Bang. Bawaslu kota atau kabupaten dan Bawaslu provinsi. Berarti kalau kota kabupaten mengawasi yang ada di kota kabupaten, apa juga mengawasi Iya, Pilgub.
Pilgub juga Iya, diawasi. kita Artinya awasi. Itu tanggung koordinasi jawab. ya, koordinasi bersama ya provinsi dan kota dan Iya, tanggung jawab pengawasan di wilayah kan masing-masing kabupaten kota. Kabupaten. Walaupun tanggung jawab pemilihan gubernur ada di Provinsi Jawa Barat, ya kan pemilihan bupati wali kota ada di kabupaten kota. Tapi kan dalam proses pengawasan seluruh tahapan kita punya tanggung jawab yang sama. tanggung jawab yang sama. Nah, Bang, ini ada artikel nih. Artikel dari sosial media ya. Mana ini? Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Bekasi awasi pemutahiran data pemilih. Ini gimana, Bang? Ya, memang hari ini kita sudah penetapan daftar pemilih tetap ya sejumlah 2.251.000. Nah, kemarin proses awal itu kita mengawasi pemutahiran. Jadi data yang kasar atau DP4 itu dari agregat kependudukan kita itu dimutakhirkan lagi melalui pencocokan penelitian kembali. Nah, untuk diupdate kan data setiap kali pemilu kan terus terupdate kan. Ya, Bang, ya. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah domisili, kan itu yang mesti harus terupdate ya. Makanya proses tahapan pemutakhiran ini menjadi tahapan yang sangat penting sebenarnya, walaupun di tahapan awal ya. Tapi ini juga akan jadi bom waktu kalau misalkan kemudian data pemilih kita masih buruk misalkan. Ditemukan banyak warga yang masih belum masuk, ya kan potensi-potensi perselisihan hasil kan bisa saja nanti dari data pemilih. Iya. Makanya kita sangat ketat mengawasi data pemilih. Bahkan kita kurang lebih memberikan sekitar 10 imbauan dan rekomendasi itu. Berkaitan soal masih banyaknya penduduk yang belum masuk, terus juga masih banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat masih masuk. Harusnya kan yang tidak memenuhi syarat harus keluarkan orang yang sudah meninggal. Nah, itu kan biasa terjadi pada pemilu dan pemilihan kepala daerah. Ya kan, bahkan ya ada anekdot ya banyak yang pantarlih mencoklet di kuburan gitu kan. Ini kok datanya ada di sini, ya orangnya udah di kuburan gitu kan. Ya kan berarti data yang sudah meninggal sudah lama gitu masih ada. Nah, itu fungsinya pencocokan penelitian untuk mengupdate kembali data-data kependudukan kita. Nah, artinya DPT sendiri sudah ditetapkan ya? Sudah ditetapkan. 2 juta ya? 2.251.000-an. Itu kalau sudah ditetapkan gitu berarti sudah tidak ada update. Nah, nanti mekanisme selanjutnya ada daftar pemilih tambahan. Nah, itu kan buat masyarakat yang tidak bisa memilih di TPS-nya. Pada tanggal 27 misalkan dia harus pindah ke kecamatan lain dalam satu wilayah misalkan. Dia masih boleh pemilihan gubernur. Atau dia pindah misalkan dari kabupaten lain ke kabupaten lain dalam satu lingkup Jawa Barat. Berarti dia hanya mendapatkan surat suara gubernur saja. Begitu. Sama kemarin di Pileg tuh. Seperti itu juga ya, Bang. Modelnya itu daftar pemilih tambahan. Nanti di akhir ada namanya daftar pemilih khusus. Jadi orang yang belum masuk ke dalam daftar pemilih tetap kita, terus juga belum daftar pemilih tambahan, dia boleh memilih dengan menggunakan KTP elektronik. Gitu. Bawa aja nanti ke TPS-nya, KTP-nya, dia berhak memilih. Nah, ada ini juga, Bang. Katanya banyak ya, kalau Bekasi ini kan kota industri, banyak perantau-perantau. Ya. Mager lah saya mau ngurus-ngurus seperti itu. Ada yang lebih mudah lagi nggak, Bang? Selain dia harus daftar ke mana ya, tempat, mungkin dia tinggal di wilayah tersebut, harus daftar ke wilayah tersebut, tapi pas pada hari H dia tidak melakukan pendaftaran, cuma bawa ya ibaratnya KTP aja, itu masih bisa memilih atau seperti apa, Pak? Nih, jadi masyarakat itu kalau ingin tahu namanya terdaftar atau tidak, KPU kan sekarang sudah memudahkan masyarakat mengecek data pemilih ya, melalui cek DPT online itu kan. Jadi cek dulu apakah yang bersangkutan terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar, maka yang bersangkutan memilih di tempat yang sudah didaftarkan dalam DPT. Tapi kalau yang bersangkutan nggak bisa memilih di tempat yang didaftarkan, maka yang bersangkutan mesti mengurus DPTB, surat pindah. Nah, tujuannya kemana? Harus sudah ada tujuan, TPS mana. Misalkan karena yang bersangkutan bekerja di tanggal 27 nggak libur misalkan. Kan kita banyak pabrik nih yang kemudian tanggal 27 juga tidak libur. Maka kemudian disarankan untuk pindah memilih agar masyarakat kita masih tetap bisa menggunakan hak konstitusinya. Gitu. Nah, berkaitan soal masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, tetap misalkan dia boleh menggunakan KTP elektronik berdasarkan KTP domisili yang bersangkutan punya. Jadi kalau misalkan saya orang Babelan, ya di Babelan, di RT situ saya harus memilih, di TPS tersebut kita harus memilih. Begitu.
Tapi pada akhirnya ketika mereka tidak melakukan itu bagaimana Bang? Apakah satu suara akan hilang dan ya kan sebenarnya dilarang golput ya. Iya. Harus wajib ya. Kita nih sebagai warga negara sebagai yang sebagai penyelenggara kan ya ibaratnya sudah berikhtiar ya. Sudah berupaya meyakinkan masyarakat hak konstitusi itu sangat penting ya. Sebagai hak dasar warga negara, hak memilih dan dipilih itu kan sebagai hak konstitusi. Ya kalau mereka tidak menggunakan sangat disayangkan. Ini momentum 5 tahunan memilih pemimpin. Ya, Gitu sayang kan. ya. Sayang, sangat sayang gitu kan. Nah, kalau tadi Bang, daftar pemilih terbaru ya, itu DPT. DPT itu ya? Daftar pemilih tetap. Oh enggak, kalau yang satu lagi apa? Tambahan. Tambahan itu. Iya. Nah, itu mulainya kapan nih? Sudah dimulai. Sudah dimulai. Dari kemarin. Ada batasnya berapa? Penutupan Dia terakhir? kalau kemarin di pemilu 30 hari ya sebelum ini pemilihan ya. Ada yang 12 hari bagi pekerja-pekerja itu. Nah kalau sekarang saya sih belum cek lagi batasnya sampai kapan. Tapi biasanya 30 hari sebelum pemilihan. 30 hari sebelum pemilihan. Nah, buat teman-teman yang lagi di tanah rantau, yang belum ngurus-ngurus, cepetan Diurus. diurus. Iya. Sekarang Harus juga diurus. sayang suaranya kalau nggak diberlakukan, Dimanfaatkan dengan sebaik gitu ya. mungkin. Jadi artinya yang ya mereka akan memilih gubernur ya di. Iya. Kalau untuk pasangan maksudnya wali kota bupati harus di tempat domisilinya mereka. Domisili. Oke, siap. Nah, ini juga ada artikel lagi, Bang. Artikel mulai nih dari tadi. Pemkab Bekasi tekankan sinergi semua pihak jaga ketertiban kampanye Pilkada 2024. Gimana, Bang? Jadi kemarin kami melakukan rapat stakeholder dengan mengundang seluruh stakeholder kabupaten termasuk Forkopimda. Itu sebagai langkah Bawaslu mempertanggungjawabkan kerja-kerja pengawasan pada saat kampanye. Kami juga menyampaikan bahwa metode kampanye itu semua sudah dilakukan oleh pasangan calon, sudah dilaksanakan. Mau itu pertemuan terbatas yang mengundang 1.000 orang gitu kan, atau misalkan di bawah 1.000 orang, atau tatap muka belusukan. Nah itu kita catat berdasarkan hasil pengawasan. Nah itu kita sampaikan dalam rapat stakeholder kemarin sebagai tanggung jawab pengawasan kami kepada seluruh masyarakat. Jadi memang Pemda mengharapkan kepada seluruh pasangan calon, walaupun pilkada ini mungkin ya gesekannya lebih dekat ke masyarakat, tapi tetap menjaga seluruh ketertiban, keamanan ya. Itu penekanan Pemda terhadap pasangan calon dalam rapat tersebut. Siap. Nah, Bang Akbar, sejauh ini sudah berjalan berapa? 20-an hari ya? 27 hari. 27 hari ini ada nggak yang sudah diawasi? Sudah ada pelanggaran-pelanggaran kah mungkin atau seperti apa? Kalau pelanggaran dari hasil temuan kami memang tidak terjadi. Ada 14 kemarin, 14 penanganan pelanggaran ya. Tapi memang setelah kita kaji, kita tidak terbukti lah itu menjadi pelanggaran. Gitu kan. Terus juga ada laporan saat ini memang kita sedang tangani yang berkaitan soal ada money politik kemarin juga karena syarat formilnya tidak terpenuhi. Jadi kan kalau pelanggaran itu dalam kajian penanganan pelanggaran itu ada syarat formil, syarat material. Oke. Gitu kan. Formil itu misalkan dia ada pemohonnya, pelapornya, ada terlapornya. Terus batasan waktu penanganan pelanggaran sejak diketahui oleh pelapor itu hanya 7 hari. Nah ternyata itu sudah lewat. Terus pelapornya dia nggak tahu siapa yang harus dilaporkan. Ini kan tidak terpenuhi juga syarat formilnya. Misalkan abang nih mau lapor, jadi harus tahu siapa yang harus dilaporkan. Kan begitu. Jangan misalkan ada dugaan money politik misalkan. Yang bagi-bagikan bukan paslon, tapi paslonnya yang dilaporkan gitu. Maksudnya siapa sih yang membagikan itu? Ya, Karena nanti akan kena misalkan ada pasal yang klausulnya orang per orang. Kan begitu. Oke. Gitu, Pak. Cara lapornya gimana, Bang? Nah, buat mungkin bisa sekalian disosialisasikan juga ya kepada teman-teman di rumah gitu. Apabila nanti ya saya rasa
pemilih di Bekasi sudah cerdas-cerdas Sudah semuanya. cerdas. Dan Ya. memang harus cerdas. Harus lah. cerdas. Harus cerdas. Ya. Nah, itu gimana, Bang? Ada tahapan-tahapan untuk melaporkan jika menemukan teman, misalkan saya jalan, ini ada APK di pohon, saya laporin, itu masuk nggak, Bang? Gitu. Iya. Banyak APK yang pada berkeliaran di pohon Iya. ya. Gimana Jadi tuh, Bang? Buat pemirsa Biar TV nih, kalau misalkan ada dugaan pelanggaran yang ingin dilaporkan kepada pengawas pemilu, silahkan dilaporkan di pengawas kami di semua tingkatan di kecamatan, gitu kan. Jadi nanti mereka akan menerima teman-teman. Tapi memang ada beberapa persyaratan sebagai pelapor harus mempunyai hak pilih. Yang belum punya hak pilih nggak boleh lapor. Nggak boleh ya? Kalau Jadi di bawah 17 tahun nggak boleh, ya? Pak. Oke. Jadi warga negara yang sudah memiliki hak pilih, ya. gitu. Terus juga peserta pemilu itu boleh sebagai pelapor, ya pasangan calon, terus kemudian tim pasangan calon, gitu. Terus ada lagi namanya pemantau pemilu yang didaftarkan di KPU, itu boleh melapor. Ada 3 kategori itu. 3 kategori. Jadi masyarakat yang sudah umur 17 tahun dan atau sudah pernah kawin. Yes. Berarti kan dia sudah punya hak pilih, Hak tuh, Pak. pilihnya sudah didapatkan ya. Boleh tuh langsung Boleh. lapor ya. Jadi jika menemukan temuan-temuan juga Iya, teman-teman ada hal yang dianggap dan diduga misalkan itu pelanggaran, laporkan aja ke pengawas kami. Pasti kami tindak lanjuti. prosesnya itu akan berapa lama, Bang? Jadi misalkan saya melapor hari itu, apakah langsung akan ada respon Ya. atau seperti apa, Bang? Jadi kalau untuk tahapan pilkada hari ini kita 1 kali 24 jam membahas. Gitu. Kalau misalkan ada laporan menentukan apakah ini memenuhi syarat formil atau material. Gitu kan. Nanti terpenuhi, misalkan kita bahas lagi 2+3, 5 hari. Apakah kemudian ini ada pelanggaran di pasal berapanya? Gitu. Setelah 2+3 kami lakukan kalau dengan kajian, kalau itu tindak pidana kami akan mengundang teman-teman Gakumdu. Gakumdu itu kan isinya pihak kepolisian, pihak kejaksaan. Jadi khusus ini mau pidana pemilu. Tapi kalau untuk administrasi hanya di Bawaslu saja. Tapi kalau pidana itu kami mengundang pihak kepolisian dan kejaksaan karena berkaitan soal tindak pidana pemilu. Debat juga nanti diawasin ya, Pak? Debat kita rencana ya, awasin. rencana di Iya. minggu depan ya? Minggu Kalau depan. misalkan Bahkan Pak Bupati hari ini banyak organisasi-organisasi yang kemudian meminta pandangan Bawaslu berkaitan soal mengundang pasangan calon dalam berdialog. Nah, ini bagian dari sosialisasi dong. Tidak bisa juga kita kemudian mencegah itu. Karena masyarakat mesti harus tahu. Harus tahu semua pasangan calon, visi misi programnya. Seperti itu. Bang, ini ada pertanyaan. Kemarin kita tim sudah melakukan kepada netizen. Siap. Question box. Ini boleh nanti Abang mau jawab Iya. ataupun tidak. Nggak apa-apa. Ini Insya Allah netizen yang kita kepo jawab. aja ya. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan khusus untuk Bawaslu. Nah, Bukan ketua Bawaslunya kan, kepada Bawaslu. gimana nih ketua Bawaslu aja nih? Wakili. Wakil. Ini ada di layar kaca, Bang. Oke, sekarang lagi marak di media sosial tersebar data transparansi dana kampanye. Gimana tanggapan Bawaslu, Bang? Oke, jadi memang pasangan calon itu dari sebelum 1 hari kampanye, tahapan kampanye itu sudah menyerahkan namanya laporan awal dana kampanye kepada KPU yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIKADK, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Gitu. Memang pasangan calon mesti harus transparan berkaitan soal dana kampanye. Itu tadi yang saya maksud. Kenapa setiap kali kegiatan pelaksanaan kampanye wajib diberitahukan kepada pihak kepolisian dan ditembuskan kepada kami, Bawaslu dan KPU, agar kita bisa menghitung berapa sih kegiatan mereka dalam pelaksanaan kampanye sepanjang masa kampanye itu. Karena kan kita bisa ngukur. Ya contoh kecil misalkan penyebaran alat peraga kampanye di seluruh wilayah misalkan. Pasangan calon ini misalkan ada 1.000 sekian, kita bisa mengukur baliho nih harganya berapa. Oke. Nih ada 1.000 baliho, kalikan aja misalkan harganya segitu. Nah itu masuk enggak dalam laporan dana kampanye mereka. Jangan-jangan itu tidak dilaporkan, padahal hasil pengawasan kami kan cukup banyak. Alat peraga kampanye yang sudah disebar oleh teman-teman pasangan calon.
Nah, ini tugas teman-teman KPU karena nanti juga kan diaudit oleh KAP ya, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU. Ya nanti mungkin KPU harus menjelaskan berkaitan soal transparansi dana-dana kampanye selain pasangan calonnya. Nah, ini apa aja Bang laporan dana kampanye ini? Mungkin kayak dana akomodasi, misalkan dan sebagainya. Jadi Apa mereka aja? setiap kali kegiatan misalkan ada bahan kampanye yang dibuat gitu kan. Ada alat peraga yang dibuat. Nah, itu kemudian dilaporkan dalam laporan dana kampanyenya. Gitu. Terus pertemuan itu misalkan menggunakan pelaksana kampanye melalui IO misalkan. Berapa sih seluruh kegiatan pelaksanaan kampanye rapat umum misalkan. Karena dia harus mengundang banyak orang. Harus lebih perfect, dia menggunakan pelaksana kampanye dari IO gitu. Itu mesti harus terlaporkan dalam dana kampanye. Semuanya harus. Seluruhnya. Tapi sejauh ini ada nggak sih yang laporan dana kampanyenya 0 rupiah? Karena memang menggunakan aplikasi, kami belum bisa mengakses akun SIKADK. Hanya KPU yang tahu. Oke. Gitu. Tapi memang kami hari ini menghitung seluruh kegiatan kampanye melalui metode apapun, termasuk penyebaran alat peraga itu masuk metode. Penyebaran alat peraga kampanye, baliho, spanduk, umbul-umbul dan lain sebagainya, penyebaran bahan kampanye itu kan nanti kita hitung. Gitu. Seperti itu ya, Mas. Siap. Masih ada pertanyaannya? Oh, masih ada Bang. Ini masih pertanyaan seputar netizen ini. Netizen kepo nih. Ada lagi? Oh ini ya? Banyak masyarakat yang tergiur oleh paslon yang sering suplai kampanye pakai duit. Nih Pak, gimana nih tanggapannya? Gimana suplai duit ini? Suplai duit itu maksudnya gimana tuh? Gimana tuh? Ada yang bisa jelasin? Nah, Oke, politik Bang katanya Bang. oke. Untuk politik uang ini memang dilarang ya. Sudah Dalam jelas ya, Bang, kegiatan ya? pemilu dan pemilihan kepala daerah. Ini sudah jelas. Jadi memang dana kampanye itu atau pelaksanaan kampanye, misalkan dia harus memberikan transport. Itu bentuknya bukan uang, tapi barang. Jadi misalkan dia kerjasama dengan salah satu SPBU untuk mengisikan bensin. Para konstituennya mengikut kampanye itu bagian dari transportasi. Kegiatan kampanye itu dibolehkan, asal tidak memberikan uang secara langsung. Karena nanti itu bisa masuk ke money politik atau materi lainnya. Gitu. Artinya jika seperti itu boleh Bang? Apa tuh? Yang tadi maksudnya Kan kampanye ini kan dibolehkan mereka misalkan mengundang masyarakat, memberikan makan. Ya kan memberikan makan harus dengan makannya gitu, maksudnya nasi gitu, snack gitu. Nggak boleh lu beli makan nih, ini aja gue kasih duitnya. Nggak bisa begitu bisa, Pak. ya? Jadi mereka sudah menyiapkan itu semua, menyiapkan barangnya. Jadi bentuknya sudah ya transport harus dengan misalkan menyewa atau membooking satu pom bensin, di situ semua masyarakat mengisi bensin dalam satu kampanyenya gitu kan. Terus kemudian makan, minum itu dibolehkan, tapi berupa barang saja. Nah kalau minyak beras gitu Bang boleh nggak? Nah, kalau minyak, beras itu nanti jatuhnya kegiatan lainnya. Misalkan di metode kampanye itu kan ada kegiatan lainnya. Teman-teman paslon itu boleh melakukan bazar, boleh Pak. Itu kegiatan lainnya. Boleh misalkan mengadakan perlombaan, ya boleh. Nah, tapi kalau perlombaan diatur dalam PKPU itu tidak boleh hadiahnya. Karena kalau lomba itu pasti bentuknya, outputnya akan ada hadiah. Ada hadiah. Nah, nanti tidak boleh melebihi dari 1 juta hadiahnya. Itu dalam bentuk barang. Tidak boleh pakai bentuk uang. Kalau tadi ada beras, minyak, itu boleh nanti dilakukan kegiatan lainnya dengan nama bazar. Karena harus ada transaksi. Kalau tidak ada transaksi itu nanti masuknya pelanggaran materi lainnya. Gitu. Pembagian minyak nih secara gratis itu nanti melanggar karena itu masuk materi lainnya. Bukan money politik, tapi materi lainnya bisa melanggar. Gitu, Bang. Banyak ya? Banyak. Makanya masyarakat memang kudu paham nih. Luar biasa nih BR TV memberikan edukasi lah buat regulasi masyarakat. Siap. Ini juga masih lanjut. Lanjut lagi, ada pertanyaan masih? Lagi, masih ada lagi. Waduh, banyak ya pertanyaan. Netizen banyak ya, Pur. Iya. Kalau kan, ini sempat viral Bang, kemarin ada paslon mungkin yang menggunakan
jubah superhero untuk kampanye. Ini apakah dianggap pelanggaran kalau seperti itu? Saya malah baru dengar nih. Baru dengar ya? Baru dengar. Ada Kalau yang bilang pelantikan DPR ini ada pakai superhero. ada ya, Ultraman. Ini yang mana nih? Nah, ini kita baru dengar kalau ini. Oke, ini pertanyaan netizen. Nah, ya kalau menggunakan jubah superhero sih ya nggak ada masalah. Nggak ada ya? Asal mukanya jangan ditutup, nanti nggak kenalin paslon itu lagi. Gitu kan. Siap. Jadi ya apa? Karena kampanye ini kan bagian dari pendidikan politik masyarakat, agar masyarakat bisa diberikan pendidikan politik yang baik lah, gitu ya. Walaupun ini kandidat ini kan sebagai superhero, penyelamat lah ya, terserah sih sebenarnya. Tapi memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Bebaslah dengan gaya mereka, Dengan selagi gaya itu mereka. tidak melanggar aturan-aturan. Selagi itu tidak melanggar aturan, silakan saja. Oke, ini ada lagi Bang. Waduh, banyak ya netizen kepo-kepo. Satu lagi katanya, gimana kalau ada calon buat janji-janji kampanye tapi di luar Nurul? Di luar Nurul itu apa? Di luar kapasitas ya? Di luar kapasitas. Apa itu termasuk pelanggaran gitu Bang? Contoh mungkin kayak misalkan saya jika terpilih menjadi bupati lah katakan, saya akan menghapuskan pajak, misalkan seperti itu. Gimana Bang, ada? Makna kampanye, terminologi dalam PKPU dan undang-undang itu kan memberikan meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya dengan menyampaikan visi misi kan, program kerja. Apakah kemudian misalkan program-program itu tercantum dalam program kerja yang disampaikan atau tidak, kan gitu. Ini juga pemilih juga mesti harus cerdas dengan apa yang disampaikan, janji-janji kampanye yang disampaikan oleh juga pasangan calon gitu kan. Tidak utuh menerima apa yang disampaikan gitu ya. Kalau misalkan sampai dengan hal-hal yang dianggap keluar dari ini kan, dari pemahaman dia, mungkin bisa di ini kan gitu loh. Ya nggak usah ditanggapin kan gitu kan. Gitu. Janjinya di luar kan, Nurul ya namanya. Di luar Nurul kita repot juga nih. Repotnya. Nah, juga buat teman-teman di rumah juga yang tentunya ingin bertanya ya seputar di cerita obrolan demokrasi ini, nanti bisa dilihat di akun sosial medianya di @officialBRDP. Nanti bisa nanya apa aja lah di situ. Nanti kita kasih tahu juga narasumber yang bakal hadir di COD ini ada siapa aja. Tentunya Bang Ahmad, terima kasih banyak atas saya terima kasih. Kesempatan waktunya pada sudah bisa silaturahmi hari ini. Bertemu dengan teman-teman kita dari cerita obrolan demokrasi. Mungkin Bang, terakhir ya, ini harapan dari Bawaslu seperti apa untuk pilkada tahun ini Bang? Ada pesan juga kah khusus dari Bawaslu kepada masyarakat? Dalam momentum pilkada, saya pikir ini sangat penting ya. Kalau dalam aturan undang-undang bahwa secara struktur lembaga pengawas pemilu ada di Bawaslu. Tanggung jawab pengawasan secara struktural memang ada di Bawaslu, tapi tanggung jawab secara fungsional seluruhnya ada di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi. Jadi hari ini kita berharap masyarakat lebih care lagi terhadap pengawasan seluruh tahapan, karena memang dari masyarakat ini kita memang banyak terbantukan lah informasi-informasi yang kita juga memiliki keterbatasan pengawas kami, karena pengawas kami di desa hanya 1, di kecamatan 3 gitu kan, nanti paling ada di pengawas TPS 1. Jadi masyarakat harus lebih care lagi terhadap demokrasi ya, khususnya pengawasan tahapan pilkada hari ini. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Bang Akbar sudah mampir juga bersama kita, memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat masyarakat, banyak khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Tentunya yang terutama jangan golput ya Bang ya. Jangan golput, harus gunakan hak konstitusinya sebagai warga negara. Betul, harus digunakan nanti tanggal 27 November hari Rabu, hari Rabu 2024. Langsung ke TPS-nya. Langsung datang ke TPS saja. Yang belum tahu udah terdaftar atau belum, nanti bisa ada ya Bang website DPT online. DPT online. Nah, gitu. Nanti jadi teman-teman bisa tahu lah ya itu. Tinggal masukin NIK ya? Tinggal masukin NIK di sana. Nanti ketahuan terdaftar di TPS berapa, desa apa, RT berapa, itu sudah lengkap di sana. Siap. Seperti itu Bang. Terima kasih Bang Akbar. Dan teman-teman, tentunya itu dia tadi obrolan kita hari ini, dan
Bagi teman-teman semua jangan lupa tetap terus saksikan program COD Cerita Obrolan Demokrasi, dan jangan lupa juga untuk selalu support kita di like and komen dan subscribe juga. Terima kasih Bang Akbar atas kesempatan waktunya. Sama-sama. Teman-teman juga semuanya terima kasih. Boleh aplaus dulu buat hari ini. Buat Ketua Bawaslu kita. Siap. Terima kasih semuanya. Sekian dari kita tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.